Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi ya dengan saya melalui dunia maya, masih dalam materi yang sama tentang Chen Piaget dalam aliran kognitivisme. Kali ini kita akan mempelajari tentang proses belajar dari asimilasi, akomodasi, dan ekuilibrasi. Sekedar informasi saja, Chen Piaget ini selain digadang-gadang sebagai tokoh aliran kognitivisme, dia juga termasuk salah satu pendiri dalam aliran konstruktivisme yang nanti akan kita pelajari. Namun saat ini kita akan meletakkan Chen Piaget dalam kapasitasnya sebagai tokoh kognitivisme, karena beliau berpandangan bahwa proses belajar itu tak lain adalah saling bertumpuknya informasi dan selalu berkembang pada kognisinya siswa. Oleh sebab itu, ini menjadi pembeda yang sangat mendasar dengan behaviorism yang pernah kita pelajari. Jika behaviorism itu memanfaatkan pengalaman dalam ranah stimulus dan respon, sehingga pengetahuan itu akan didapat apabila didasari oleh stimulus dan respon. Tapi Chen Piaget ini berpandangan lain, bahwa stimulus dan respon tidak bisa menafikan aspek mental. Nah, oleh sebab itu, disinilah kita akan mempelajari proses belajarnya, dan ini merupakan penjelasan final atau final session terkait dengan Chen Piaget. Baik, dan sebelum akan kita pelajari terkait dengan asimilasi, sebetulnya ada tahapan sebelum itu ya, yaitu skemata atau yang biasa diistilahkan dengan intellectual scheme. Hal ini menunjukkan bahwa manusia itu memiliki usaha dalam menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Ini sebetulnya tak jauh beda dengan pemikiran di dalam behaviorism. Tapi perbedaannya adalah manusia ini cenderung mengorganisasikan tingkah laku dan pikirannya. Kalau dalam behaviorism kemarin, tingkah laku menjadi poros, ya, sehingga stimulus dan respon itu harusnya adalah merubah perilaku seseorang. Tapi di sini dalam kognitivism, mental yang menjadi poros dalam perubahan perilaku. Skemata ini mengasumsikan bahwa dalam otaknya manusia, sesuai dengan tahapan-tahapan usianya ya, seperti yang kemarin telah kita kaji itu selalu diliputi dengan skema-skema, dan skema-skema itu terus berkembang dari usia yang satu ke usia yang lainnya. Skemata ini ibaratnya informasi awal ya, sebuah skema di dalam mental. Misal untuk usia Anda saat ini, itu bisa jadi Anda memikirkan tentang kuliah misalnya kan, memikirkan tentang belajar, memikirkan tentang pondok pesantren, memikirkan tentang hafalannya, memikirkan tentang makan, memikirkan tentang minum, tentang apalagi pulang kampung dan sebagainya, atau mungkin juga memikirkan soal besok mau bekerja sebagai apa, atau memikirkan soal besok mau menikah dengan siapa dan lain sebagainya. Nah, semua itu adalah skema-skema, dan skema-skema itu ada pada mental setiap orang. Nah, skemata ini dipandang sebagai kumpulan konsep ya, atau kategori yang digunakan oleh individu ketika ia berinteraksi dengan lingkungannya. Dan skemata ini itu senantiasa berkembang. Artinya apa? Ketika kecil, seorang anak itu hanya memiliki beberapa skemata saja, ya, karena kemampuan kognitifnya memang segitu. Tapi
setelah beranjak dewasa, skematanya itu secara berangsur-angsur bertambah banyak, bertambah luas, bertambah beraneka ragam, dan semakin kompleks. Misalnya saja dalam contoh analogis ya, tentang ayam seumpama, tentang ayam. Ketika saya bilang ayam, pasti dalam struktur berpikir antum itu ada konsep tentang ayam, ya kan ya? Atau misal dalam pelajaran bahasa Arab misalnya saya bilang tentang isim, ya, saya andaikan antum tidak tahu soal itu, antum akan meletakkan isim itu di dalam ruang khusus di otak antum. Paham di situ ya? Jadi ketika orang itu mendengar atau mengamati melalui indranya tentang sesuatu, dia akan meletakkan sesuatu itu pada ruang tersendiri di dalam otak. Dan ruang itu tidak tercampur dengan hal-hal yang lain, sehingga itu menjadi ruangan yang khusus. Otak manusia itu mampu menampung sekian triliun informasi, dan otak itu berfungsi untuk meletakkan pada ruang-ruang tertentu yang sesuai. Jadi seumpama saya bilang ayam, Anda tidak akan mungkin meletakkan ayam itu dalam ruang yang terkait dengan alat-alat belajar. Kan tidak mungkin di dalam ruang alat belajar itu ada yang namanya ayam. Pasti Anda meletakkan kategori ayam itu di dalam ruang khusus yang memang menyimpan informasi terkait dengan binatang. Sama juga dalam suatu pembelajaran, misal saya bilang isim, Anda pasti akan meletakkan kata itu, ya, informasi awal ini dalam suatu ruangan khusus di otak yang berbeda dengan fiil atau huruf. Nah, isim di dalam sebagai informasi, dia memiliki ruangan khusus yang nanti hanya bisa menampung informasi terkait dengan isim. Nah, begitu ya. Sehingga anak-anak itu kalau kita ajari sesuatu, dia itu diusahakan memiliki ruangan khusus yang terkait dengan isim. Nah, karena ini merupakan ruangan khusus, ya, dan sangat memungkinkan kognisi siswa ini akan terus bertambah dari waktu ke waktu. Selanjutnya adalah asimilasi atau assimilation. Asimilasi ini dimaksudkan bahwa siswa itu melakukan integrasi, ya, atau mengintegrasikan informasi yang baru. Misal tadi soal misalnya informasi barunya itu adalah VL ke struktur kognitif atau skema yang sudah ada. Misalnya sudah adanya itu tadi kan sudah kita ajari tentang isim ya. Kemudian isim itu ditumpuk oleh informasi baru yang namanya VL. Nah, di sini siswa itu melakukan integrasi antara isim sebagai informasi yang lama dengan VL sebagai informasi yang baru. Jadi, asimilasi itu merupakan proses kognitif ya. Ini adalah proses kognitif yang diserap oleh siswa dan penyerapan pengalaman baru ketika seseorang itu memadukan persepsi ke dalam skemata atau perilaku yang sudah ada sehingga sifatnya itu adalah tumpukan. Analogi contoh misalnya tadi saya bilang tentang ayam ya, tentang ayam. Saya anggap antum belum memiliki konsep tentang ayam dan ayam itu menjadi informasi yang baru. Tapi dalam otak antum itu sudah memiliki skema ya, skemata yang sudah ada. Yaitu memiliki suatu hewan yang memiliki sayap, memiliki paruh dan memiliki dua kaki. Sehingga antum mengkategorikan ayam itu seperti burung karena antum sebelumnya itu mengetahui yang diketahui hanya burung, ya, bahwa hewan yang berparuh, hewan yang bersayap, hewan yang berkaki dua, antum awalnya memahaminya adalah seekor burung. Dan ketika antum menemukan informasi yang baru yang disebut dengan ayam, antum memasukkan ayam itu dalam kategori burung. Nah, yang terjadi di dalam asimilasi
adalah pencocokan, ya, pencocokan melakukan integrasi antara informasi yang lama dengan informasi yang baru. Sehingga dalam contoh burung tadi itu, ya, ayam yang dikatakan sebagai burung itu, ini diukur berdasarkan dengan kualitasnya. Kalau burung itu di informasi yang lama, di skema yang lama, dia adalah makhluk yang kecil. Kemudian antum menemukan seekor ayam, antum mengkategorikan sebagai burung yang besar. Nah, itu karena mengalami integrasi. Nah, asimilasi ini pada dasarnya itu tidak mengubah skemata, ya. Antara skemata yang burung dengan skemata ayam ini sebetulnya tidak mengalami perubahan yang cukup radikal di situ. Tetapi sifatnya hanya mempengaruhi atau memungkinkan pertumbuhan skemata. Sehingga skemata itu kadang juga tetap, kadang juga termodifikasi. Nah, dengan demikian, asimilasi ini adalah proses kognitif individu dalam usahanya melakukan adaptasi diri dengan lingkungannya. Nah, asimilasi ini itu terjadi secara kontinu, ya, berlangsung terus-menerus dalam perkembangan kehidupan intelektualnya siswa. Meneruskan contoh yang tadi soal isim dan fiil, di mana isim itu menjadi informasi yang lama dan fiil itu menjadi informasi yang baru. Nah, isim dan fiil ini dalam otaknya si anak, dalam mentalnya si siswa, ini melakukan integrasi, ya, integrasi supaya diletakkan fiil itu diletakkan di dalam ruangan isim, atau fiil itu diletakkan dalam ruangan khusus yang lain dengan isim. Nah, integrasi itu prosesnya demikian. Karena di dalam otak, ya, di dalam otaknya manusia itu terdiri dari berbagai macam skema. Nah, skema-skema ini memiliki ruang masing-masing, sehingga setiap informasi yang baru ini akan dicocokkan, diintegrasikan. Ini masuk ruangan mana, ini masuk ruangan mana. Apakah misalnya fiil itu dimasukkan ke ruangan isim. Begitu juga ketika ada informasi baru, misalnya mengenai huruf, kemudian informasi yang lama adalah fiil dan isim, maka informasi mengenai huruf ini akan dimasukkan dalam ruangan fiil, ataukah dimasukkan dalam skemanya isim, ataukah dia dijadikan skema yang baru, sehingga membentuk ruangan-ruangan khusus di dalam otaknya siswa. Ya, bagi Anda sudah memahami hal yang semacam itu, apa itu isim, apa itu fiil, apa itu huruf. Tapi bagi siswa yang tipologi belajarnya itu adalah masih dalam kerangka proses, tentunya bagi mereka akan sulit dalam memahami itu. Makanya tak jarang ketika antum nanti ketika saat real mengajar, mereka akan bingung apa itu yang disebut dengan isim dan bagian-bagiannya bagaimana. Kalau Anda di pondok sudah mempelajari itu secara getol, tapi bagi siswa tidak mungkin sama dengan hal kayak begitu. Sehingga memahami asimilasi ini harus diletakkan sebagai usaha anak dalam melakukan belajar. Nah, pada prinsipnya adalah asimilasi itu ya meletakkan skema atau mengintegrasikan antara satu skema dengan skema yang lainnya, atau informasi yang baru dengan informasi yang lama, diintegrasikan, dihubungkan. Selanjutnya adalah yang kedua, yaitu akomodasi. Akomodasi itu dapat kita artikan dengan penyesuaian, ya, penyesuaian, sehingga akan terjadi istilahnya perubahan atau penggantian. Tapi sebetulnya informasi itu tidak akan hilang 100%. Dia hanya akan mengalami berubah atau berganti. Ibaratnya itu berganti ruang atau tetap di ruangan yang sama. Nah, perubahan dan pergantian ini itu antar struktur kognitif atau skema tadi itu juga dalam situasi atau skema yang baru. Dan dalam arti lain bahwa akomodasi ini merupakan konsekuensi, ya, konsekuensi dari proses integrasi. Nah, sekarang kita di analogi yang sama tadi terkait dengan ayam. Anak tadi itu kan mengkategorikan ayam itu, ya, misalnya dia belum punya skemata atau asimilasi, ya,
skemata tentang ayam, sehingga dia memasukkan ayam di dalam asimilasi itu ke dalam ruangan yang baru. Nah, sehingga dia memiliki dua ruang antara ayam dengan burung, ya, yang tadi telah kita bahas itu. Awalnya si siswa itu menganggap bahwa ayam itu termasuk sejenis burung, karena informasi awalnya dia, skematanya dia awalnya adalah kalau hewan itu berparuh dan memiliki sayap, memiliki dua kaki, maka dia adalah burung. Itu di skemanya. Kemudian ketika diasimilasi, ya, asimilasi ini ternyata ayam itu dianggap sebagai burung yang besar. Nah, begitu ya. Terus kemudian dalam tahapan akomodasi, siswa ini memiliki, atau si anak ini memiliki informasi-informasi tambahan terkait dengan diferensiasi atau pembedaan bagaimana burung itu, bagaimana ayam itu. Ya, sehingga yang terjadi di tahap akomodasi ini adalah adanya perubahan atau pergeseran dari yang awalnya pada proses asimilasi itu ayam dimasukkan dalam ruang burung. Di tahap akomodasi ini ayam sudah diruangkan sendiri, berbeda dengan ruangannya burung. Nah, ketika dia mendapatkan informasi yang baru lagi, misalnya tadi informasinya ayam kampung misalnya. Nah, sekarang ada informasi baru lagi yang namanya horn, ya, ayam horn. Maka si anak ini akan melakukan kognisisasi terkait dengan statusnya si ayam horn ini. Apakah dia dimasukkan sebagai burung ataukah dia dimasukkan sebagai ayam. Nah, karena sebelumnya informasi awal yang dia terima pada proses asimilasi, ayam sudah memiliki ruangan sendiri, maka di tahap akomodasi ini ayam horn ini dimasukkan sebagai salah satu jenis ayam. Nah, berarti ada dua informasi di situ, ada ayam kampung, ada ayam horn, dan keduanya ini berbeda dengan ruangannya burung meskipun sama-sama memiliki organ tubuh yang sama. Nah, di dalam akomodasi ini itu suatu proses struktur kognitif yang berlangsung itu sesuai dengan pengalaman yang baru. Apabila dia tertumpuk oleh pengalaman yang baru yang lain, dia akan selalu memiliki akomodasi terus-menerus, sehingga proses kognitif tersebut ini menghasilkan skemata baru dan memungkinkan berubahnya skemata yang lama. Nah, di sini dapat kita petik sebuah simpulan bahwa yang terjadi di dalam perubahan yang terjadi di dalam akomodatif itu sifatnya adalah kualitatif, ya, kualitatif. Sedangkan yang terjadi pada asimilasi tadi itu perubahannya bersifat kuantitatif. Jadi kalau pada asimilasi tadi informasi itu masuk disesuaikan, ya, informasi baru masuk disesuaikan, informasi baru disesuaikan. Nah, sedangkan pada tahap akomodasi itu ketika sudah mengalami penyesuaian maka akan mengalami pergeseran atau akan mengalami perubahan. Misal contoh yang lain terkait dengan isim, fi'il, dan huruf tadi itu, apabila informasi pada skema awal dia memiliki informasi mengenai isim, ya, kemudian ada informasi yang baru pada tahap asimilasi, ya, kemudian menjadi sebuah skema ini kemudian dimasukkan ke dalam ruangan isim ataukah dalam ruangan khusus yang dinamakan dengan ruangan fi'il. Ketika ada informasi lagi yang namanya huruf kemudian masuk di dalam kognitifnya siswa, itu akan dimasukkan dalam kategori fi'il ataukah dalam kategori isim ataukah di dalam ruangan sendiri yang namanya adalah huruf. Nah, antara ketika ada informasi yang baru lagi, misalnya tentang jer, ya, misalnya tentang jer pada tahapan asimilasi. Nah, di tahapan akomodasi ini siswa akan mendiferensiasi apakah jer ini dikategorikan sebagai fi'il ataukah sebagai isim ataukah sebagai huruf.
Misal dia bertemu mengenai V, ya, mengenai V. V ini dia pasti akan berpikir V ini dikategorikan sebagai isim, ini tidak cocok dengan informasi skema yang sudah ada pada isim. Begitupun juga ketika V ini dimasukkan ke dalam fiil, dia itu skema yang tidak bisa ditasrif misalnya. Kemudian dia mencocokkan V ini masuk dalam kategori huruf. Oh, ternyata kok cocok. Berarti apa? Berarti V yang termasuk sebagai huruf jar ini merupakan bagian dari huruf. Nah, hal yang paling penting yang perlu difahami lagi itu adalah sebelum terjadinya akomodasi, ya. Ketika si anak itu menerima informasi baru, maka terjadi ketidakstabilan mental. Nah, begitu ya. Terjadi ketidakstabilan mental atau skema yang sudah dimiliki oleh siswa itu mengalami tidak stabil. Nah, bisa dipahami ya. Misalnya ada tadi itu kita contohkan soal V ini masuk dalam kategori fiil, isim ataukah huruf. Ini posisi isim, fiil, huruf yang sudah ada pada skema kognitifnya siswa ini mengalami tidak stabil. Karena apa? Karena masih di tahapan assimilation, ya, di tahapan penyesuaian atau pengintegrasian. Namun ketika sudah di tahapan akomodasi, informasi tentang V tadi itu sudah diakomodasi, ya, diintegrasikan kembali, terjadi yang namanya perubahan atau terjadi nama pergeseran atau penguatan, sehingga dari yang tidak stabil isim, fiil, dan huruf itu ketika kemasukan V, maka ketika V ini sudah digolongkan sebagai salah satu huruf, kondisi isim, fiil, dan huruf itu menjadi stabil kembali. Jadi pada prinsipnya ketika ada informasi awal, ya, ketika ada informasi baru, informasi yang lama tidak stabil. Intinya begitu. Ketika informasi yang baru ini menyesuaikan diri dengan informasi yang lama, termasuk dia di ruang skema mananya sudah menempati. Ketika sudah menempati, maka skema-skema yang sudah ada itu mengalami stabil kembali. Ketika ada informasi baru lagi, tidak stabil itu. Nah, ketika sudah mengalami akomodasi, stabil kembali, dan terus begitu. Sehingga informasi-informasi yang didapat oleh siswa itu terus berkembang. Dan ini sekali lagi terjadi pada ranah kognitif, ya, pada aspek kognitifnya siswa. Nah, dengan demikian, ya, apabila proses asimilasi dan akomodasi ini terjadi secara terus-menerus, ya, Anda memberikan informasi baru kepada siswa. Siswa melakukan akomodasi dan melakukan asimilasi terus-menerus di dalam kognitifnya, maka ini akan menjadikan skema tanya siswa itu berkembang bersama dengan waktu dan bertambahnya pengalamannya mereka. Dan pada awalnya skemata seseorang atau siswa ini masih bersifat sangat umum, ya, general, global, dan bahkan terkadang itu kurang tepat. Dengan melakukan proses asimilasi dan akomodasi ini, kemudian skemata yang kurang tepat itu menjadi tepat di dalam struktur kognitifnya siswa. Nah, sedangkan yang ketiga itu adalah ekuilibrasi. Apa? Ekuilibrasi. Ekuilibrasi ini merupakan proses penyesuaian, ya, antara proses penyesuaian yang berkesinambungan antara asimilasi dan akomodasi. Jadi tadi seperti yang kita contohkan, ada informasi baru yang masuk, ya, berhadapan dengan informasi yang lama, sehingga informasi baru itu mencari tempat pada informasi yang lama. Kalaupun dia sesuai dengan informasi yang lama itu, dia akan masuk ke situ. Tapi kalau berbeda, dia akan menjadi skema yang baru. Nah, proses ini, ya, itu bertujuan untuk mencapai keadaan yang seimbang, ya. Sekali lagi, keadaan yang seimbang antara struktur kognisi dengan pengalaman yang ada di lingkungannya. Sehingga ketika informasi itu baru masuk, ya, informasi yang baru itu masuk, kemudian kondisi
skema yang dimiliki oleh siswa itu mengalami kegoncangan, tidak seimbang. Nah, oleh sebab itu di ekuilibrasi ini maka diharapkan terjadinya suatu keseimbangan informasi yang telah didapatkan oleh siswa, sehingga siswa tidak mengalami yang namanya kebingungan di dalam menempatkan suatu informasi yang baru. Nah, sedangkan yang dimaksud dengan stabil yang tadi saya bicarakan itu adalah adanya keseimbangan ya. Adanya keseimbangan antara proses asimilasi dan proses di dalam akomodasi. Nah, apa yang terjadi kalau tidak balance atau seimbang di antara keduanya? Maka seandainya hanya terjadi asimilasi saja misalnya secara kontinu, jadi informasi itu masuk terus, informasi masuk tanpa melalui proses akomodasi, ya, maka yang bersangkutan siswa misalnya ini hanya akan memiliki beberapa skemata yang bersifat global dan dia itu tidak mampu dalam melakukan diferensiasi atau pembedaan antara berbagai hal antara skema yang satu dengan skema yang lainnya. Nah, dalam arti apa? Dia akan kesulitan untuk menemukan sebuah tempat. Kira-kira informasi ini akan dimasukkan kemana? Dia tidak punya potensi itu kalau dia tidak melakukan yang namanya akomodasi. Nah, oleh sebab itu, dalam suatu pembelajaran ini sangat penting agar siswa itu diberikan informasi dan mereka dipastikan menempatkan informasi itu pada tempatnya ketika sudah diakomodasi, sehingga terciptalah yang namanya equilibrium, di mana adanya keseimbangan di antara skema-skema yang ada. Nah, begitu juga sebaliknya, apabila yang terjadi itu hanya akomodasi saja, ya, akomodasi saja yang dilakukan oleh siswa secara terus-menerus, maka siswa itu hanya akan memiliki skemata yang kecil-kecil saja. Nah, paham di sini perbedaannya ya? Dan mereka tidak memiliki skemata yang bersifat lebih umum. Jadi kalau yang dilakukan itu hanya asimilasi, maka mereka akan memiliki pemaknaan yang bersifat global. Tapi kalau yang mereka lakukan itu hanya di wilayah akomodasi, maka mereka hanya akan memiliki skemata yang bersifat parsial, kecil-kecil. Sehingga resikonya apa? Resikonya ya siswa itu tidak akan bisa melihat persamaan ya di antara berbagai macam hal. Misalnya apa persamaan burung dengan ayam? Dia tidak bisa melihat persamaannya. Karena yang dilakukan itu hanya pengelompokan kecil-kecil. Burung ya burung, ada burung macam-macam ya. Kemudian ayam ya ayam, ada macam-macam. Tapi tidak sampai pada takaran di wilayah persamaan dari berbagai hal ini. Nah, oleh sebab itu diperlukanlah yang namanya equilibrium. Ini dari kata equal. Equal itu sejajar, seimbang atau serasi antara apa? Antara asimilasi dan akomodasi. Nah, dalam contoh dalam bahasa Arab bisa kita contohkan melalui yang contoh tadi isim, fi'il, dan huruf. Jika skemata awal yang mereka miliki itu adalah isim ya, kemudian ada ruang yang namanya fi'il, ada ruang yang namanya huruf ya, sudah mereka miliki, kemudian diberikan informasi yang baru, ada yang namanya mudhari'. Mudhari' ini dikategorikan sebagai apa? Isim, fi'il, ataukah huruf. Nah, kalau mereka memasukkan itu, memasukkan fi'il mudhari', memasukkan mudhari' kepada kategori fi'il atau skemata fi'il, itu mereka melakukan yang namanya akomodasi ya, memasukkan mudhari' ya kepada fi'il pada itu skemata fi'il itu disebut dengan akomodasi. Nah, sebelum memasukkannya kepada fi'il ini terjadi goncangan pada isim, fi'il, dan huruf. Nah, goncangan inilah yang kemudian dimasukkan mudhari' ini dalam wilayah fi'il. Ketika sudah terjadi ketepatan di dalam menempatkan mudhari' pada fi'il ini, maka semua unsur skema ini mengalami posisi yang stabil.
Begitu seterusnya ketika ada informasi yang baru masuk dikategorikan, ketika ada informasi baru yang masuk dikategorikan, dan itu terjadi secara terus-menerus. Sehingga terjadilah yang namanya keseimbangan, ya, terjadilah yang namanya keseimbangan bahwa fi'il, bahwa mudhari itu merupakan fi'il, ya. Dan mudhari ini berbeda dengan yang namanya isim dan juga berbeda dengan yang namanya huruf, tapi mereka juga memiliki persamaan di antara semuanya, yaitu sama-sama sebagai suatu kalimat. Tapi perbedaannya adalah kalau di wilayah fi'il bisa ditasrif dan sebagainya itu, kalau huruf nggak bisa, kalau isim juga tidak bisa juga. Nah, sehingga terjadilah yang namanya keseimbangan informasi pada kognisinya siswa. Nah, dengan adanya keseimbangan ini, maka efisiensi dalam interaksi antara anak yang sedang berkembang dengan lingkungannya ini dapat tercapai dan terjamin. Dengan kata lain apa? Terjadi faktor keseimbangan, ya, antara faktor internal dan faktor eksternal yang ada pada diri anak. Nah, jadi ketika mula-mula si siswa ini misalnya dihadapkan dengan informasi tadi, misalnya saya contohkan dengan ayam, maka struktur mentalnya atau skemanya ini akan goyah, ya, dalam keadaan yang tidak stabil. Tetapi setelah konsep ayam ini dijelaskan, ya, dijelaskan terus-menerus kepada si siswa, atau telah terjadi perubahan skemata atau skematanya menjadi berkembang, itu artinya apa? Artinya adalah proses akomodasinya telah berjalan. Maka struktur mentalnya kembali stabil dalam tingkatan yang lebih tinggi lagi. Nah, ini tuh harapan dari asimilasi dan akomodasi sehingga menciptakan yang namanya ekuilibrasi. Nah, dengan demikian informasi tentang ayam itu masuk lagi. Oke, ya. Maka dengan informasi baru ini dapat diintegrasikan dengan skemata yang telah ada, yang sudah berkembang. Bila ada informasi baru yang akan masuk, ya, dan ternyata cocok dengan skemata yang ada, maka skemata ini itu akan diperkaya, nah, atau akan lebih memantapkan lagi atau lebih mantap. Namun, ya, apabila informasi yang baru masuk kemudian dihadapkan dengan skemata yang telah ada, ini berbeda dengan skemata yang sudah ada sebelumnya, maka anak ini akan mengalami kegoyahan dan terjadilah yang namanya ketidakseimbangan. Nah, karena pada prinsipnya setiap individu, ya, itu menginginkan stabil, maka proses asimilasi, akomodasi, dan keseimbangan ini akan berlangsung terus-menerus, dan bersamaan dengan proses tersebut, struktur mental atau skematanya manusia ini tumbuh dan berkembang pada tiap tingkat perkembangannya sejak lahir sampai dia di usia dewasa. Nah, inilah proses dari asimilasi, akomodasi, dan ekuilibrium. Lalu bagaimana sih penerapannya di dalam wilayah pembelajaran itu? Nah, di sini kita akan mengambil prinsip-prinsipnya saja. Yang pertama adalah cara mengajar dan belajarnya disesuaikan dengan faktor usia. Jadi kadang-kadang guru atau calon guru itu tidak bisa memahami bagaimana cara berpikirnya siswa, sehingga dia itu hanya memberikan informasi terus, begitu kan ya biasanya itu, tanpa mengkontrol apakah siswa ini telah melakukan akomodasi apakah belum, apakah mereka sudah terjadi ekuilibrasi apakah belum. Jadi guru itu hanya memasukkan informasi, ya, terus informasi hari ini tentang hada, ya, hari besok tentang isim, hari besok tentang fi'il, hari besok mengenai fil bait, hari besok tentang verb ini, besok tentang apa, dan terus menerus begitu. Sehingga si anak ini hanya melakukan asimilasi saja, ya, anak ini hanya melakukan apa? Asimilasi saja. Sehingga mereka itu hanya memiliki pengetahuan yang global bahwa bahasa Arab itu sini ya begitu toh. Sehingga mereka itu tidak bisa sampai di tahapan akomodasi, dan ini menjadi merugikan sendiri bagi pembelajaran. Nah, selanjutnya materi disajikan secara bertahap. Tentunya tahapan ini ya menyesuaikan juga dengan cara berpikirnya anak, level kognisinya mereka, dan juga harapan kognisi yang ditawarkan oleh si gurunya.
Jadi tidak hanya informasi yang lama tok, ya, informasi yang lama terus, sehingga apa? Mereka tidak akan memiliki keseimbangan skema. Nah, oleh sebab itu, sebelum dilakukan suatu pembelajaran, ini guru itu harus melakukan membuat pemetaan, ini apa saja yang akan dilakukan oleh guru. Nah, kita mengenalnya dengan istilah RPP. Di situ ada pemetaannya, tahapan-tahapannya, sehingga materi yang disajikan ini bisa sesuai dengan tingkat usia mereka dan sifatnya bertahap. Nah, ini termasuk hampir sama dengan behaviorism, juga menggunakan cara-cara yang semacam ini. Kemudian yang ketiga adalah mengenali tingkat berpikirnya siswa. Nah, kadang guru itu egois. Yang penting dia menerangkan, ya, dia tidak bisa mencermati kira-kira sudah difahami apakah belum oleh siswanya, tingkat berpikirnya itu sudah sampai sejauh mana, apakah mereka hanya melakukan saving informasi gitu saja. Saving informasi ini dalam arti melakukan asimilasi saja, ya, melakukan asimilasi saja tanpa melakukan yang namanya akomodasi dan ekuilibrasi. Nah, kemudian yang keempat adalah memperhatikan bagaimana siswa mengolah informasi pada nantinya. Maka di sini guru tidak seyogyanya, ya, tidak seharusnya hanya memberikan materi saja, tapi juga bagaimana guru itu harus bisa memastikan siswa itu telah melakukan yang namanya akomodasi. Nah, di sini guru bisa melangsungkan yang namanya tes. Nah, gitu ya, membuat tes untuk memastikan bahwa dia itu telah memiliki pemahaman yang utuh atau skema yang utuh. Jadi skema informasi awal itu ditempatkan di tempat yang semestinya, itu bisa dilakukan melalui tes dan tes. Kemudian juga melakukan tes untuk agar guru bisa memastikan siswa telah sampai di tahap ekuilibrasi. Nah, ini adalah prinsip-prinsip pembelajarannya. Selanjutnya yang terakhir teman-teman semuanya adalah tugas individu. Nah, tolong setiap tugas yang saya berikan itu dikerjakan semuanya, karena nanti akan saya jadikan tolak ukur penilaian ketika UAS. Jadi seperti biasanya kan, ada kehadiran dan juga ada pengerjaan tugas-tugas yang telah saya berikan, karena semuanya rata-rata bersifat praktek. Dan juga hasil tugas di UAS nanti akan diakumulasi menjadi nilai akhir. Nah, kalau antum tidak mengerjakan tugas yang telah saya berikan, ya otomatis akan mengurangi nilai di tugasnya. Nah, oleh sebab itu tugas individu ini adalah cara untuk mengukur di saat jarak jauh, supaya saya bisa mengetahui antum itu sejauh mana tingkat pemahaman soal materinya, ya melalui tugas itu sebagai kontrolnya, karena kami harus melakukan monitoring dan evaluasi, sehingga tugas-tugas ini menjadi penting untuk dikerjakan. Nah, pada tugas saat ini yang antum harus lakukan itu adalah membuat video ringkasan, ya, membuat video ringkasan paling lama sekitar 5 menit terkait dengan pemikirannya Jean Piaget. Seperti biasanya, antum harus mengupload ini ke YouTube supaya saya bisa tahu, dan silahkan mengirim URL YouTube tadi itu ke email saya dewakusiwa@gmail.com. Nah, saya pikir itu apapun yang mau ditanyakan silahkan WA saya, dan semoga penjelasan ini cukup membantu dan bermanfaat. Kurang lebihnya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.